Oh, udah Aku oke. Kenapa saya? jangan diusir. Aku kan hampir finish. Heeh. Seandainya Miss Yuni itu jadi bosku gitu ya. Sebentar. Kamu tahu kan telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Sangat tahu Miss. Soalnya tiap hari dengar itu. Nggak mau lihat viral, kok mari nunjuk take down. Kenapa sayang? Aku nggak napa-napa sih, cuma aku pengen ngajakin Bang Ana, seandainya Miss Yuni itu jadi bosku gitu ya. Ini kan aku hampir finish. Hampir finish. Setiap bulan kan aku nggak kontrak itu gaji standar Miss, cuma aku tiap bulannya dikasih 6.000 sama Pak E. Oke, terus? Terus aku merasa kan ya baik, aku bisa mengatur waktu, aku bisa santai Miss. Padahal kerjaan banyak, cuma aku karena aku yang menghandle sendiri kan, gimana caranya aku bisa meluangkan waktu bisa santai gitu ya Miss. Betul. Aku di sini jaga bocah. Jaga bocah 17 tahun sama 7 tahun ini misalnya. Dan ada aku 10 kucingnya. Jadi beres-beres kayak apa itu, kencingnya di mana-mana, apa teleknya di mana-mana, di sofa, di kompor, di aduh pokoknya kan nggak di kandang dong. Jadi semua itu kotor lah. Oke. Tapi aku merasa enjoy. Seandainya ya misalnya tambah ribu, tapi aku minta gaji 7,5, libur 1 kali, misalnya Miss jadi bosku ya. Gimana perhitungannya gimana Miss? Soalnya kan kalau dia ngambil dari Indo, dia kan zero cost tau. Itu yang tanpa potongan itu kan Miss, itu kan mahal kan. Nah, seandainya Miss Juni jadi bosku, berani ngambil dari Indo, apa gaji aku 7,5 nggak libur? Oke, kalau saya pribadi, saya akan lihat kualitas kamu. Apakah kamu itu punya kualitas sebanyak 7.500? Jadi kalau saya merasa kualitas... Aku sangat pede aku. Gimana? Soalnya gini, bosku kan dari pertama awal ya Miss. Itu dia sangat-sangat bangga sekali cerita sama keluarganya. Sini kan keluarga besar, sering makan-makan bareng ya Miss. Aku bulan pertama itu langsung dia gini, kerja kamu bagus, semua keluarga di sini suka sama kamu bisa menghandle semuanya. Terus kalau cerita sama itu saudara-saudara itu kan keluarga besar ya Miss. Pokoknya itu sering makan-makan bareng. Aku juga tahu dulu saya lah, sama cucu saya. Bapakku itu pokoknya baik banget Mas. Kalau aku libur ya Mas. Kan 6.000 itu biasanya kan aku kan malas libur orangnya Mas. Soalnya aku keluar ngapain sih gitu kan Mas. Itu kalau aku libur itu dikasih uang saku juga nggak dipotong loh Mas. Masih 200, HP dibeliin, iPad dibeliin, pulsa itu, internet itu, wifi itu dikasih koordinat, dipasang JW sama dia. Pokoknya bapak aku itu istiqomah. Pokoknya istiqomah. Seandainya ya Miss Yuni itu jadi bapakku lah. Gimana Mas? Oke, maka dari itu kan saya tadi bilang Mbak bahwa apakah kamu itu worth it banget untuk 7.500? Kalau saya merasa worth it banget, ya nggak ada masalah. Tapi kalau saya merasa tidak ada artinya, saya merasa harga itu terlalu mahal, saya akan ambil dari Indonesia. Di Indonesia saya membayar cuma sekali, 25.000 Mbak. Tapi kan gaji sampai 2 tahun kan tetap gaji standar. Tapi ini Bapak langsung ngasih 6.000 loh sih. Yes. Iya, maksud aku saya tidak tahu. Saya cuma berbicara fakta saja. Kan saya tidak tahu di lapangannya seperti apa. Saya berkata bahwa jika saya ambil pembantu baru, saya masih ribet ngajarin. Tapi kan gajinya nggak seperti kamu gitu loh, Ndok. Jadi itu adalah yang hanya kamu yang tahu. Apakah kamu worth it sama enggak? Apakah kamu itu seharga segitu? Kan hanya kamu yang tahu, sayang. Kalau aku sebagai majikan,
Aku akan berpikir bahwa kamu dengan gaji 7.500 dengan anak yang dari Indonesia dengan gaji 5.000 ataupun 6.000 itu lebih baik mana? Itu kan saya menilai, dan pada akhirnya saat saya capek dengan apa yang kamu berikan, maka saya akan memecat kamu kapanpun saya mau. Saya bisa cari penggantimu. Nah itu yang kamu harus hati-hati. Paham nggak? Karena sebaik-baiknya majikan itu kita tidak tahu, sayang. Dari beberapa kasus, berapa kali majikan yang baik tiba-tiba berubah menjadi jahat? Ngerti? Jadi berapa banyak majikan yang baik berubah menjadi jahat? Kalau misalnya 7,5 itu gaji pokoknya berapa sih? Sebentar, saya tidak tahu kan, Dok. Kan kamu sama majikan yang berbicara, Dok. Kan saya tidak tahu gaji tetapnya Hong Kong kan cuma 4.730. Ngerti nggak, sayang? Tapi aku nilai bapakku ini nggak hitungan, Bang Yus. Maksudnya apa setiap Sabtu kasih 100, makan McDonald lah, pokoknya mari ya Mas, nggak pelit lah. Kalau sandal apa itu, sepatu, pokoknya. Maka dari itu kan saya bilang, Tondo, Sir, aku pengen mangga, nanti beli itu Mas, pokoknya. Maka dari itu dia api kan, dia sudah baik sama kamu kan. Terus apalagi yang kamu mau, sayang? Ya. Apalagi yang kamu mau, sayang? Gitu kan ya nggak gimana ya Mas, nggak pengen sing lama-lama di Hong Kong gitu loh Mas. Misalnya tambah aku kan nggak sampai sini, soalnya bojoku nggak ngasih waktu lama-lama. Misalnya renew gitu ya paling 1 tahun di pol-polan Mas. Jadi sekalian gaji gede, melumpuk terus pulang los gitu loh Miss. Makanya dari itu, saya pribadi saya tidak tahu bagaimana keadaanmu. Kalau majikanmu mau ngasih gaji gede dan kamu nyaman, ya udah terusin aja di situ, Ndok. Itu kalau posisi ini kan belum tawar-menawar kan, masih sekitar 4 bulanan dong. Maksudnya seandainya Miss Yuni itu jadi bosku, wah ini pengyanku oke loh. Ambil dari Indo mahal, aku gaji segini gimana? Rugi nggak gitu loh Miss? Lah, ya tadi yang aku jelaskan tadi, sayang. Apakah kamu worth it banget? Apakah kamu itu sangat memuaskan dengan aku ngasih gaji kamu 7.500 tuh, apakah aku puas gitu loh, sayang? Kan hanya kamu yang merasakan. Tapi kalau aku merasa puas dengan kamu, ya aku akan mempertahankan kamu gitu loh. Ngerti nggak? Hanya kamu yang bisa tahu apakah bosku itu sangat puas dengan pekerjaan saya, kan hanya kamu yang tahu, Dok. Kalau saya pribadi, aku yakin sekali. Saya pribadi, saya itu tidak akan pernah mecat Mbak Susi. Saya itu sampai kapanpun akan pakai Mbak Susi. Kenapa? Karena Mbak Susi masaknya enak banget. Saya tidak akan cari penggantinya Mbak Susi. Itu saya tahu banget. Jadi Mbak Susi minta gaji tinggi pun aku akan kasih. Paham nggak? Jadi kalau saya merasa ngejeng Mbak Susi, itu sangat bagus sekali. Begitu juga dengan Mbak Siti. Saya itu tidak akan memecat Mbak Siti karena Mbak Siti itu bagus banget sama mertuaku. Jadi dia minta gaji berapa, aku nggak apa-apa selagi aku mampu. Tapi kalau aku nggak mampu, ya tak lepasin gitu loh, sayang. Kan hanya kamu yang tahu. Mampu nggak itu sing nggak tahu, Miss. Nah, maka dari itu. Kerjanya cuma kerjanya cuma betulin kulkas, mekanik kulkas ya, Miss. Tapi kok soal uang kok nggak perhitungan banget ya, Miss. Iya, saya kurang tahu, sayang. Karena itu hanya kamu yang tahu. Saya tidak bisa memberikan saran yang di luar porsi. Karena ini adalah masalah perasaan. Ngerti nggak? Karena ini masalah perasaan. Kalau majikanmu suka sama kamu, ya nggak ada masalah. Gaji berapapun nggak ada masalah. Tapi giliran majikan nggak suka sama kamu, gaji 5.000 ya ditunda-tunda, Dok. Ya pertanyaannya, suka apa enggak suka? Mampu apa enggak bayar segitu? Lah itu yang jadi pertanyaan, Miss. Lah, majikan wes sapi apa ya apa atemu eret, itu pertanyaannya juga.
Majikanmu wis apik ngekei dhuwit sakmono, liburan yo dikei, kowe kok yo tega cek ngeret meneh. Ngono pertanyaane, balik lagi sama kamu. HP apa itu, aduh semua dikasih Miss. Lho mangkane kok kamu jadi bergaji dukur tondo. Sangat puas dengan hasilku. Pokoknya dia Heisan itu semua kunceng. Aku jam 10 udah duduk manis di sofa mainan HP itu seno komen Miss. Lah iya ngono kok awakmu jate njuk gaji 7.500. Ada persis sama aku. Lah kenapa kamu minta gaji 7.500 sayang? Kenapa kamu minta gaji 7.500? Soalnya aku nggak pengen lama-lama, Miss. Yo nggak pengen lama-lama bukan berarti kamu harus mencekik leher majikan kan sayang? Tapi kayak 7,5 itu gaji pokoknya cuma berapa sih, Miss? 6.000, Pak. Iya. Halo? 6.000 standar lah, Miss. Maksudnya ki kan kamu makan sendiri toh? Kamu makan sendiri gitu toh? Makan ya enggak. Kalau soal makan sih bosnya oke-oke wae. Bukan, kok kamu ngomong gaji pokok 6.000 itu maksudnya gimana tuh? Aku nggak paham. Maksudnya kan itu nggak libur kan, 7,5 itu aku nggak ambil libur gitu loh Miss, berarti kan sama hitungan kaki dong Miss. Ya aku minta 7,5 tapi nggak libur. Iya gini loh Mbak, nggak libur itu majikan tuh salah. Jadi kenapa nggak libur kan cuma 200 seharinya, kenapa kok bisa jadi 1.500? Tapi kadang kan kayak misalnya aku gini Miss, sing hitungan sekarang lah ya Miss, itu pernah dihitung totalnya berapa ya, 54 lah, 54. Itu dikasih 6.000, terus aku ngambil libur sekali dikasih 200, 62 lah hitungannya sebulan itu 62. Kalau aku ngambil 7,5 kok ya cuma tambah dikit tuh Gus. 6.000 ke 7,5 kan ambilnya ya gede tuh Mbak, 1.300 loh Mbak. Maksud aku adalah yang logika aja lah. Kenapa ngobot banget sampai 7,5? Itu aja pertanyaan saya. Aku tahu kamu pingin cepet pulang Indonesia, tapi masuk mencekik. Engkau lek majikan gak gelem awakmu, kamu di interminit sulapan loh engkau ya. Iki belum nanya orang ini. Maka dari itu, kamu pikir-pikir lagi, kalau kamu di interminit majikan sulapan loh. Pingin golek duit oke malah digua loh kamu. Paham? Misal aku yo mikir Mas, mulu aku ki njaluk imbangan misale Miss Yuni. Jadi bosku ngono tok ae Miss. Tadi saya sudah jawab Mbak. Kalau saya merasa kamu itu sangat memuaskan, maka saya akan tetap membawa kamu dan memberi kamu gaji di 7.500. Tapi kalau saya nggak kuat, saya akan lepaskan kamu, Mbak. Paham nggak? Oke, paham. Jadi kamu berpikir bahwa majikanmu kuat nggak? Lek kamu merasa majikanmu kuat, ya udah ngomong aja. Tapi kalau kamu sudah tahu majikanmu nggak kuat, kamu paksakan, ya bisa-bisa kamu yang dipecat. Mungkin ya kuat, Miss. Mungkin ya kuat. Soalnya apa? Kayak kemarin aja beli kucing aja 30.000, dia beli 3 loh, Miss. Kan lain Mbak, itu kebahagiaan Mbak. Aku kamera berapa ribu pun aku kuat beli, tapi kalau suruh gaji Mbak Susi 7.500 aku nggak kuat Mbak. Paham nggak maksudku? Itu suatu yang berbeda saya pernah loh Miss. Jadi jual beli hanya jual beli nih. Ya udah, hanya kamu yang tahu ya kuat dan tidaknya majikanmu. Jadi kamu berhak memutuskan iya atau tidak. Kalau saya pribadi, jangan terlalu tinggi, takutnya majikanmu tidak suka dan kamu dikeluarkan begitu saja. Oke. Makasih ya Miss ya. Iya, terima kasih sayang. Saya minta maaf Mbak, karena kan saya tidak tahu kekuatannya majikan dia seperti apa. Kalau saya pribadi, karena saya suka sekali sama Mbak Susi, maka saya
mati-matian akan mempertahankan Mbak Susi apapun yang terjadi. Tapi kalau saya sudah nggak kuat, ya saya lepaskan Mbak Susi. Begitu juga dengan Mbak Siti. Saya tidak akan pernah memecat Mbak Siti karena mertua saya itu sangat sayang sama dia. Jadi ada beberapa alasan. Tapi kalau saya sudah tidak kuat lagi untuk membayar 2 cece, ya udah saya lepaskan. Benar tidak? Tapi saya akan mencoba yang terbaik karena anak saya bekerja, suami saya bekerja, saya bekerja. Jadi untuk 2 cece kami masih mampu. Walaupun kami bukan orang kaya raya, tapi memang kita memerlukan 2 cece. Jadi sampai di sini bisa difahami ya Mbak ya. Jadi jangan merasa bahwa majikanmu pasti kuat, tapi kekuatan seseorang kan beda-beda. Nah, majikannya koleksi kucing lah, saya koleksi kamera. Walaupun saya bukan tukang foto. Bener nggak? Jadi itu aja dari saya. Buat teman-teman yang di luar sana, lebih mawas diri, lebih tahu diri. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan ingat, apes tidak ada dalam kalender. Selalu berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua dan semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.